Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan kita sungguh baik. Kita sama-sama bagi berdiri, saudara. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Kita mau katakan, Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, mau memujimu,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya Yesus, Engkau yang layak. Haleluya Yesus, mari kita sembah Dia saudara, karena hanya Dia yang layak untuk terima sembah dan pujian kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, hanya Engkau yang layak, Engkau yang kami sembah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, Engkau yang layak. Terima segala pujian kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan, hanya namamu Yesus, Yesus Tuhan kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami. Engkau Allah yang layak untuk terima segala apa yang kami rindukan ya Tuhan. Kami rindu untuk hidup sesuai kehendak-Mu ya Pak. Haleluya, kami rindu meninggi-ninggikan nama-Mu, memuji memuliakan Kau. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian,
sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Haleluya Yesus, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak Yesus, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan kita sungguh luar biasa, Dia Raja segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu buat hidup kami ya Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan Kau. Mari kita semua yang sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan kita sungguh luar biasa. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia sudah bangkit buat hidup kita saudara. Karena Dia nama segala nama. Dia menara yang kuat, Dia kota benteng yang teguh. Haleluya. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya
biasa. Tuhan kita sungguh sudah bangkit dan mati untuk kita saudara. Untuk itu kita boleh semakin pelayanan kita boleh semakin menyala-nyala. Roh kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Siap untuk menyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Semua angkat tangan kita biar semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu 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 menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Tetap semangat memuji Tuhan ya saudara ya. Gak capek ya. Halo. Karena biarlah roh kita boleh semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita boleh bekerja di dalam ladang-ladang Tuhan. Apapun yang kita lakukan boleh semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Karena hidup ini itu semua karena anugerah Tuhan ya saudara. Kalau tanpa kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar, kita tidak bisa hidup sampai saat ini saudara. Haleluya, haleluya. Karena anugerah-Mu yang luar biasa yang berikan kami kekuatan ya Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, kita mau angkat tangan kita saudara. Kita mau katakan semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang sumber kekuatan
yang merasakan anugerah Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita boleh menyanyikan lagu ini sambil angkat tangan. Kita boleh memuji, memuliakan Engkau, berterima kasih buat segala anugerah yang Tuhan berikan. Haleluya, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Terima kasih Bapak yang baik buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami adalah hidup hanya karena anugerah-Mu. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari hidup kami. Selain dari kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Bahkan masih banyak lagi Tuhan yang belum Engkau berikan dalam hidup kami. Karena kami tahu di hari-hari yang akan datang, kami tahu hidup kami akan menggenapi setiap janji Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan katakan digenapi dalam hidup kami. Dan kami akan melihat hari-hari yang baik Tuhan bawa hidup kami diberkati jadi berkat. Bahkan Tuhan bawa hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami hari ini. Engkau sederhanakan setiap bahasa firman-Mu sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan lebih lagi Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Kami buka hati kami karena kami percaya Tuhan siap memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom.
Mari hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Markus pasal yang ke-14. Kita baca mulai ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Markus 14 ayat 26 sampai 31. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Saya ulangi sekali lagi, Yesus berkata apa saudara? Kamu semua akan tergoncang imanmu. Kenapa? Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ayat 28. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu kemana saudara? Sekali lagi, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 31, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata. Perhatikan apa yang Petrus katakan. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah saudara, ini ada peristiwa sebelum Yesus akan naik ke atas kayu salib. Nah sebelumnya mereka memuji Tuhan di ayat 26. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Jadi Yesus bersama dengan murid-muridnya menyanyi ibadah. Setelah itu Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ya, yang menarik perhatian saya adalah statement Yesus ketika mereka selesai menyanyi memuji Tuhan. Ayat 27 Yesus berkata bahwa pada hari ini ya semua imanmu akan tergoncang. Ini menjadi menarik karena statement Yesus ini berbeda banget dari yang biasanya kita tahu. Ya, biasanya kalau kita habis nyanyi memuji Tuhan, iman kita bukan tergoncang. Tapi harusnya iman kita dibangun. Betul nggak? Kalau saudara habis nyanyi nyembah Tuhan, biasanya apa yang Anda rasakan? Imanmu semakin naik, semakin kuat. Tetapi Yesus justru berkata setelah nyanyi nyembah Tuhan, dia berkata hari ini imanmu tergoncang. Alasannya apa? Karena Tuhan akan memukul gembala, yang dimaksud gembala ini adalah Tuhan Yesus. Lalu domba-domba murid-muridnya akan tercerai-berai. Dalam bahasa yang sederhana, seolah-olah Yesus berkata begini, hari ini imanmu akan tergoncang. Meskipun engkau selesai nyanyi puji Tuhan, hari ini imanmu akan tergoncang karena akan ada masalah besar di besok hari. Akan ada persoalan besar di kemudian hari. Ya. Dan ini menjadi menarik dan kenapa? Karena statement Yesus ini berbeda dengan kita. Biasanya orang-orang rohani kalau orang lagi dalam masalah, mereka akan ngomong, meskipun engkau dalam masalah hari ini, imanmu gak boleh goncang. Yang setuju bilang amin. Meskipun hari ini engkau hadapi persoalan, imanmu tidak boleh goncang. Biasanya kita ngomong kayak gitu. Ya. Tapi Yesus justru bilang begini, hari ini imanmu goncang karena engkau akan hadapi masalah besar di besok hari. Hari ini imanmu akan tergoncang karena engkau hadapi situasi tidak biasa. Hari ini imanmu akan goncang karena Yesus akan mati disalibkan. Nah ini menjadi menarik, kenapa saudara? Karena ini statement Yesus berbeda dengan apa yang biasa kita katakan. Nah pertanyaannya begini, kenapa Yesus katakan itu kepada mereka? Nah sebenarnya kenapa Yesus katakan itu? Karena sebenarnya Yesus mau memberitahu bahwa siapapun, sama-sama bilang dengan saya, siapapun yang mengikut Yesus, mereka bukanlah malaikat. Yang setuju bilang amin.
Siapapun yang ikut Yesus, mereka bukanlah malaikat. Kenapa? Ada kalanya Anda kuat, ada kalanya Anda lemah. Dan Yesus tahu akan hal itu. Makanya begini saudara tahu, Yesus dengan tegas berkata, hari ini kamu akan goncang. Lalu Petrus membantah. Petrus berkata, oh sekalipun mereka goncang, aku tidak. Seolah-olah Petrus berkata, sekalipun mereka punya kelemahan, aku nggak punya kelemahan. Sekalipun mereka punya iman goncang, aku tidak akan goncang. Sekalipun mereka elek, aku gak elek. Ya kan? Sekalipun mereka jelek, aku gak jelek. Sekalipun mereka mungkin hadapi tantangan dan lalu mereka goncang, aku tidak goncang. Jadi Petrus membantah kenyataan bahwa semua orang bisa imannya goncang. Makanya kalau saudara tahu kenapa di antara 12 murid Yesus, ya, yang cuma satu yang diizinkan oleh Tuhan untuk menyangkal Yesus. Kenapa saudara tahu? Karena seolah-olah Yesus mau beritahu kepada Petrus begini, dengar ya, kamu itu bukanlah manusia super. Kamu hanya manusia biasa yang bisa saja engkau jadi lemah. Bisa saja imanmu goncang. Jadi kalau engkau hebat hari ini, itu bukan karena engkau yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat di dalam dirimu. Saya bisa dengar kata amin lebih keras. Amin. Nah karena itu dengar saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, dengar ya. Ketika Yesus berkata imanmu goncang, lalu Tuhan Yesus memberitahu bagaimana caranya memulihkan iman yang goncang. Ya. Semua kita bisa up and down mengiring Tuhan, semua kita bisa ada kalanya lemah. Semua kita ada kalanya iman kita mungkin drop. Tapi Tuhan memberitahu gimana caranya supaya iman kita jangan sampai drop. Meskipun drop dipulihkan kembali. Ya. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya. Ya, maka Yesus berkata begini. Ya. Lihat di dalam ayat yang ke-28. Yesus berkata gini. Akan tetapi, jadi seolah-olah Yesus berkata gini, meskipun imanmu goncang, akan tetapi, ya, aku bangkit, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, saya baca ayat ini menjadi menarik juga karena begini, ya. Saudara tahu pencurahan Roh Kudus itu kan di Yerusalem. Yerusalem itu adalah wilayah provinsi Yudea. Jadi kalau saudara ngerti peta zaman Tuhan Yesus, ada yang namanya provinsi Galilea, yang dimana di dalam kota Galilea itu atau provinsi Galilea itu ada beberapa kota yang kita kenal. Seperti kota Kana, kota Kapernaum, kota Nazaret, kota Betsaida, semua ada di Galilea. Nah, Yudea itu Yerusalem. Dan kalau saudara runtutkan peristiwa dari kematian, kebangkitan, lalu Yesus naik ke sorga, setelah itu kan mereka ngumpul di Yerusalem. Ya. Kenapa mereka tidak langsung Yesus berkata, ayo setelah nanti aku bangkit kalian ngumpul di Yudea ya, kalian ngumpul di Yerusalem. Yesus tidak berkata demikian, tapi Yesus justru menyuruh mereka, tunggu aku akan mendahului kamu di Galilea. Nah ada apa dengan Galilea? Ya. Kenapa Tuhan berkata imanmu akan goncang dan akan dipulihkan nanti di Galilea. Nah lihat ke depan, saya mau kasih tahu kepada saudara. Yudea atau Yerusalem adalah kota di mana Tuhan menggenapi semua janjinya. Ya, makanya kalau saudara baca Kisah Rasul, Tuhan berkata ketika dia naik ke sorga, nantikan janji Bapa di Yerusalem, di Yudea, bukan di Galilea. Tapi di Galilea, ada apa dengan Galilea? Ketika Yesus itu bangkit, dia lalu berkata, tunggu aku di Galilea, aku akan mendahului kamu di Galilea. Kenapa? Karena begini, di Galilea lah tempat di mana murid-murid dipulihkan kembali imannya yang goncang. Tahukah saudara, sebelum ada mereka kumpul di Galilea, maka di peristiwa di Yerusalem tidak akan pernah terjadi karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak akan hadir di sana. Makanya Tuhan perlu memulihkan iman mereka sebelum mereka tunggu di Yerusalem menerima pemulihan, menerima semua janji Tuhan. Artinya apa? Dengar,
semua apapun yang Tuhan pengen berikan dalam hidup kita, itu pipa salurannya adalah iman. Jadi karena itu sebelum kita melihat menerima janji Bapa, maka yang perlu dipulihkan lebih dulu yaitu iman. Makanya Tuhan bilang kamu akan dipulihkan di Galilea. Nah pertanyaannya, ada apa sih di Galilea? Kenapa sih Tuhan suruh nunggu mereka di Galilea? Kenapa tidak di tempat yang lain? Kenapa di Galilea ketika murid-murid sedang goncang imannya, Tuhan suruh mereka, nantikan aku di Galilea karena aku akan mendahului engkau di Galilea. Nah yang pertama adalah begini, kalau saudara perhatikan di Galilea, apa yang terjadi di Galilea sebenarnya? Kalau saudara baca dalam Matius pasal yang keempat, ayat 18, lihat Matius pasal 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Danau apa saudara? Danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi ngapain mereka di danau? Mereka jala ikan. Kenapa mereka jala ikan? Karena pekerjaannya penjala ikan. Lalu ayat 19, kata Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Lalu ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, Galilea itu adalah tempat di mana pertama kali murid-murid itu dipanggil, dipilih untuk mengikut Tuhan. Mereka lagi kerja, dipanggil, dipilih, mereka lalu tinggalkan semua pekerjaannya, lalu mengikuti Tuhan. Bahkan kalau saudara mau baca lagi, saya mau tunjukin satu ayat dulu sebelum saya lanjut. Yohanes 1 ayat 43. Yohanes 1 ayat 43, firman Tuhan berkata begini. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat kemana? Ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, apa saudara? Ikutlah aku. 44. Filipus itu berasal dari Betsaida. Betsaida itu daerah di Galilea. Kotanya Andreas dan Petrus. Jadi kalau saudara perhatikan, bahkan kalau saya mau baca perempuan-perempuan yang melayani Tuhan, dipakai Tuhan, melayani, mengiringi pelayanan Tuhan Yesus, itu semua orang Galilea. Jadi Galilea adalah pertama kali mereka menerima panggilan Tuhan. Galilea adalah pertama kali Tuhan bawa mereka masuk dalam pelayanan. Galilea adalah kota di mana, daerah di mana pertama kali Yesus memilih mereka. Dan perhatikan mereka ini. Ketika pertama kali Yesus memanggil mereka, mereka lagi kerja, mereka lagi ngapain aja, mereka langsung ninggalin semuanya. Mengikuti Tuhan. Dan saudara tahu, makanya kenapa Tuhan bilang, ayo kita ke Galilea. Pada waktu imanmu goncang, ayo kita kembali ke Galilea. Jangan ke Yerusalem dulu, kita ke Galilea dulu. Karena Galilea mereka punya banyak sejarah, mereka punya banyak memori. Bagaimana Tuhan memilih mereka, bagaimana mereka pertama kali kenal Tuhan. Saudara tahu, cara untuk memulihkan iman yang goncang, orang itu harus kembali ke titik nol, ke awal bagaimana dia melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan pilih dia untuk dipakai Tuhan. Makanya begini, sebagian besar orang seakan seperti murid-murid, pertama dia sadar bahwa mereka dipilih Tuhan. Ya kan? Di Galilea awal-awal. Tapi kemudian perjalanan waktu seolah-olah sekarang mereka yang pilih Tuhan. Tahu nggak saudara, asal mula kenapa kita bisa kenal Tuhan, asal mula pertama kali kita melayani,
asal mula pertama kali kita ke gereja, itu bukan karena kita yang milih Tuhan. Tapi karena Tuhan yang memilih kita. Yang setuju bilang amin. Makanya lagu-lagu awal orang melayani, lagu-lagu awal orang ke gereja. Semua bicara tentang anugerah Tuhan. Semua bicara tentang kita bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan. Semua bicara tentang bagaimana Tuhan itu memberi anugerah kepada kita. Bukan siapa-siapa, dipilih Tuhan. Ya kan? Nah, kalau engkau kembali ke titik itu, maka apapun yang kau alami, imanmu akan bangkit kembali. Kenapa? Karena engkau sadar kita bukan siapa-siapa, hanya karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena pilihan Tuhan, kita boleh melayani, kita boleh ada sampai hari ini. Setelah tahu perjalanan kita kadang-kadang diawali oleh anugerah, tapi di tengah jalan kita meragukan bahwa sebenarnya kita ada dalam gereja, itu awalnya adalah anugerah. Makanya kalau saudara baca baik-baik dalam Alkitab, Yesus menegaskan lagi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Tuhan Yesus menegaskan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya, perhatikan ini, apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi dengar ya, dengar. Tuhan berkata, semua yang kau minta akan Bapa berikan kepadamu. Tapi kalimat ini dimulai dengan kalimat, bukan kamu yang milih Bapa, tapi Bapa yang milih kita. Saudara ingat doa-doa kita itu kadang-kadang bergeser, saudara. Bergeser seolah-olah kita yang milih Tuhan. Tuhan, aku loh wes lakukan ini, aku loh saja nih gak gelem, tapi ya kayak sudahlah karena Tuhan lah, ya wes lah. Ya. Seolah-olah, dengar ya, seolah-olah kita bisa lakukan apapun ini, itu karena kita yang memutuskan, bukan Tuhan yang pilih Anda. Dan saudara perhatikan baik-baik ya, kalau kita lihat diri kita, siapa kita? Kok bisa dapat anugerah ada duduk di gereja hari ini, menyembah Tuhan, angkat tangan, melayani Tuhan. Siapa emangnya kita? Makanya kalau saudara baca juga, Paulus menegaskan, siapa kita orang pilihannya? Lihat 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal pertama, kita baca di ayat 26. 1 Korintus pertama ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu lupa enggak? Kamu enggak ingat enggak? Ayo ingat kembali bagaimana kamu dipanggil, bagaimana kamu dipilih oleh Tuhan. Lihat, Paulus bilang, menurut ukuran manusia tidak banyak orang. Kalau tidak banyak orang bijak, artinya orang bijaknya sedikit. Yang banyak orang apa? Hah? Yang banyak orang goblok. Betul gak? Betul gak? Tidak banyak orang bijak. Orang bijak yang dipilih Tuhan itu dikit. Yang paling banyak tidak bijak. Dan saya yakin di antara orang-orang tidak bijak, saya termasuk di dalamnya. Yang dipilih Tuhan. Saya tahu mungkin Anda berkata, aku itu Pak sing termasuk orang bijaknya. Lalu Paulus bilang, tidak banyak orang yang berpengaruh. Orang berpengaruh itu orang punya jabatan itu nggak banyak. Ya, influencer dalam bahasa kita hari ini. Ya. Tidak banyak. Berarti yang banyak orang apa?
orang gak duwe pengaruh. Ya. Lalu tidak banyak orang yang terpandang. Orang terpandang itu karena orang punya kekayaan. Gak banyak. Gak banyak. Ya. Makanya ada lagu kan, bukan karena kecakapanku, bukan karena fasilidaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya. Saudara tahu ya, kalau kita mulai dari nol, ya, kalau Anda mulai dari nol, Anda mulai dari you are nothing, engkau bukan siapa-siapa, maka engkau akan takut karena engkau akan berkata, ya memang dari awal aku bukan orang baik kok, memang dari awal aku bukan orang pintar kok, memang dari awal aku bukan siapa-siapa kok. Yang setuju bilang amin. Lalu ayat 27, Tuhan berkata begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi ingat, yang dipilih Allah itu orang bodoh, yang dipilih Allah itu orang lemah. Dan ayat 28 berkata begini, ya. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Yang setuju bilang amin. Yang percaya bilang amin. Bahkan apa yang nothing, tidak berarti, dipilih Anda Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara tahu ya, kalau saudara ingat kembali, ya, Anda akan berkata, Tuhan, ban-ban kamsia. Terima kasih Tuhan. Aku itu luar biasa. Aku itu sangat-sangat bisa ada hari ini karena anugerah Tuhan. Makanya saudara lihat ya, murid-murid ya. Begitu dipanggil Tuhan, dia langsung ninggalin kerjaannya. Gak mikir apa. Betul gak? Makanya begini, semakin lama Anda ikut Tuhan, kalau Anda nggak selalu ingat bahwa hidupmu hanya karena anugerah, maka semakin lama Anda akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Ya. Kalau dari awal semua orang berkata, wah semua karena anugerah, wes aku nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi ketika engkau lupa bahwa sebenarnya engkau melayani karena anugerah dan melayani adalah sebuah privilege, engkau ada dalam ibadah adalah sebuah privilege dari Tuhan, maka engkau akan hitung-hitungan. Bisa bilang amin? Enggak. Karena sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Makanya begini, ketika Tuhan berkata, ingat Petrus, ya, ingat, nantikan aku di Galilea. Aku akan mendahului kamu di Galilea. Yesus suruh mereka ngumpul di Galilea. Bahkan kalau saudara tahu panggilan kedua Petrus ketika dalam Yohanes, Petrus udah kecewa, udah malu karena dia menyangkal Tuhan. Dia kembali lagi ke Danau Galilea. Panggilan kedua Tuhan, tetap Tuhan bawa mereka ke dalam memori bagaimana Tuhan panggil mereka ada di Danau Galilea. Karena itu jangan pernah lupakan bagaimana hidupmu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Bisa bilang amin? Makanya keyakinan bahwa kita ini dipilih Tuhan, itu yang membuat kita ketika kita mulai goncang, kita ingat dan kita mulai dikuatkan kembali. Makanya kalau saudara baca dalam Roma pasal 8, ya, ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31. Firman Tuhan berkata begini. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya mau tanya, bagaimana caranya supaya Allah ada di pihak kita? Bagaimana caranya supaya Allah ada di pihak kita? Lihat ayat 32, firman Tuhan berkata begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia?
Dan lihat ayat 33. Siapakah yang akan menggugat? Baca sama-sama. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan dia, siapakah yang akan menghukum dia? Menghukum mereka. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga dulu dia di sebelah kanan Allah Bapa, malah yang menjadi apa saudara? Pembela kita. Jadi kalau saudara tanya bagaimana caranya supaya Allah di pihak kita? Enggak ada caranya. Dia yang memilih untuk ada di pihakmu. Bisa bilang amin? Tuhan yang memilih Anda untuk ada di pihak Tuhan. Bayangin kita ini saudara tahu ya. Elek kayak gini, yang elek bilang amin. Ya kan? Bisa dibela Tuhan itu ya apa? Kalau saudara berkata, Pak saya dibela Tuhan karena saya benar. Sopo saya ngomong. Kebenaran kita Tuhan bilang seperti kain gombal. Bisa bilang amin? Gak ada, bahkan kesalehan kita seperti kain cemar. Ya. Tuhan bilang begitu, jadi gak ada. Kalau bukan Tuhan yang turun ke dunia ini nyelamatin kita, maka kita bukan siapa-siapa. Kita takdir kita neraka. Bisa bilang amin? Kalau Anda bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan memilih Anda. Dan kalau Tuhan memilih Anda, Dia pilih Anda ada di pihaknya. Makanya ada satu ayat ilustrasi Tuhan Yesus yang luar biasa. Ini menjadi hal yang luar biasa kalau saudara baca di dalam Injil Lukas pasal 18. Lihat Lukas 18 ayat 1. Ya, firman Tuhan berkata begini, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi perumpamaan ini untuk apa? Untuk menegaskan. Apa yang perlu ditegaskan? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, sebenarnya yang Yesus mau katakan begini. Kamu harus berdoa karena doamu pasti didengar, dijawab Tuhan. Katakan amin. Kamu harus tidak jemu-jemu berdoa karena doamu pada waktunya Tuhan akan jawab. Nah, pertanyaannya begini, kenapa doa kita dijawab Tuhan? Apa alasannya doa kita dijawab Tuhan? Nah, konteksnya ini berkata demikian. Lihat ayat 2 ya, saya yang mau tunjukkan kepada saudara. Supaya saudara jangan main comot ayat Alkitab, saudara mesti belajar dalam konteks. Ya, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Wow, hakim ini luar biasa. Ya, mungkin hakim MK atau apa, saya nggak tahu. Ya. Lalu ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi dia minta supaya hakim itu membela perkaranya, membela haknya. Lalu ayat 4. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Menurut Anda kenapa hakim itu menolak? Menurut Anda kenapa hakim itu menolak perkaranya? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, berarti hakim ini sebenarnya hakim gena loh. Ya. Dia nggak takut, dia diintimidasi nggak takut, ya kan? Oh, kalau hakim diintimidasi takut, bahaya keputusannya bisa salah. Ya. Nah, hakim ini diintimidasi nggak takut, sama siapapun nggak takut. Berarti hakim ini rodok gena. Ya kan? Nah, beda hakim yang lain, diintimidasi, ditakut-takutin, sudah ikutin aja. Ya, hakim ini berbeda. Lihat. Bahkan Tuhan pun tidak bisa intervensi semua keputusannya. Bayangin hakim ini luar biasa. Ya, ini belum, kalau yang lain belum Tuhan yang mengintervensi, udah berubah keputusannya. Nah, lihat ayat 5. Namun karena janda ini apa saudara?
menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu lihat ayat 6, perhatikan ayat 6 ini. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, apa yang dikatakan hakim lalim itu? Coba lihat ayat 5 kembali. Lihat ayat 5, ya. Lihat ayat 5. Namun karena janda itu benar, baiklah aku membenarkan dia. Begitu ayat Alkitab? Enggak. Saudara jangan berkata ini janda benar. Tidak ada data janda ini benar. Enggak ada. Oh dia karena dia janda dia pasti benar Pak. Orang kecil pasti benar Pak. Sopo saya ngomong. Ya. Lah kalau Anda misalnya ada kecelakaan. Mobil dengan motor serempetan. Menurut Anda siapa yang salah? Hah? Yang umum kita ngerti. Yang salah siapa? Mobil. Karena dia gede. Pada umumnya kita berkata yang naik motor itu benar. Meskipun kita nggak tahu itu benar siapa. Pokoknya dia yang benar. Ya. Mau dia belok kiri, belok kanan tanpa rating, gak apa-apa. Kalau dia disenggol dari belakang, yang salah di belakangnya. Ya kan? Mau dia naik motor tanpa SIM, ditabrak, yang salah itu, yang mobil. Nah, biasanya kan begitu, ini biasanya. Ya, saudara tahu, yang salah tidak ada catatan bahwa hakim ini benar, janda ini benar, gak ada. Tapi dibenarkan. Lalu Tuhan bilang ayat 6, camkan itu artinya perhatikan baik-baik. Ya, apa yang dikatakan lalim itu. Lalu Tuhan langsung masuk ke konteksnya tentang doa. Ayat 7 konteks doa. Tuhan bilang apa konteks doa? Lihat. Tidakkah Allah akan membenarkan? Siapa yang dibenarkan Tuhan? Siapa yang dibenarkan Tuhan? Sekali lagi, siapa yang dibenarkan Tuhan? Orang pilihan. Ya. Orang pilihan yang dibenarkan Tuhan. Orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya. Bahkan Tuhan jamin, Tuhan garanti. Dan adakah Tuhan akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Mereka itu siapa? Mereka adalah orang pilihan. Makanya kalau saudara hidup dengan paradigma, aku orang pilihan. Aku orang pilihan. Doaku dijawab Tuhan. Bisa bilang amin. Aku orang pilihan. Tuhan membela aku. Aku orang pilihan. Maka semuanya hal yang terbaik Tuhan berikan dalam hidupku. Coba lihat kanan kirimu. Lihat wajah orang pilihan Tuhan. Ya. Jangan ngomong wajahnya kayak ngono, rupanya kayak ngono orang pilihan. Anda orang pilihan, yang setuju bilang orang pilihan katakan amin. Dan dengar, Tuhan tidak pernah salah pilih. Anda bisa salah pilih bojo, tapi Tuhan tidak pernah salah pilih. Ya. Bisa bilang amin. Anda bisa salah memilih, tapi Tuhan tidak pernah salah pilih. Makanya saya ini kalau lihat sosial media itu rodok ngeri, sudah tahu. Kenapa? Karena banyak orang ngelek-ngelek hamba Tuhan. Ya, Bapak bela nih hamba Tuhan karena Bapak hamba Tuhan. Bukan. Saya cuma ngomong banyak orang jelek-jelekkan hamba Tuhan. Mereka nggak sadar siapa orang itu yang mereka jelek-jelekkan. Saudara tahu, dengar. Ya, lihat. Bukankah kalau orang bisa melayani Tuhan, itu karena pilihan Tuhan? Bisa bilang amin? Bisa bilang amin lebih keras? Nah, beberapa teman saya itu yang menjelek-jelekkan pendeta, saya bilang begini ke dia. Nah, kalau kamu memang bisa lebih baik daripada pendetamu, kenapa tidak kamu aja jadi pendeta? Jawabannya begini, jawaban klise banyak orang. Ya saya bukan orang pilihan, saya nggak terpanggil. Lah kamu tidak terpanggil, kamu ngeleng-ngeleng orang yang dipanggil Tuhan. Berarti kamu bilang Tuhan salah pilih. Yang setuju bilang amin. Tuhan salah pilih, ngapa orang jelek kayak gitu dipilih?
Siapa saya ngomong Tuhan salah pilih? Kalau kau lebih baik, kenapa kau tidak maju? Ya karena saya tidak terpanggil ya. Saya tidak dipilih. Lah itu orang mau melayani karena apa? Saya bilang sama teman saya, kamu mengakui bahwa untuk melayani Tuhan perlu panggilan, perlu pilihan Tuhan. Karena itu kau tidak mau melayani karena kau bilang aku tidak dipilih, aku tidak terpanggil. Berarti orang yang mau melayani kamu akui sebagai orang yang dipilih, dipanggil Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kau mengakui di satu sisi orang yang dipilih adalah orang melayani itu adalah orang dipilih Tuhan. Bagaimana mungkin kamu jelek-jelekkan, bahkan jelek-jelekkan di sosial media. Berapa banyak yang yakin hari ini Ibu Gembala ada di tempat ini adalah pilihan Tuhan? Kok cuma 1 orang, 2 orang tuh yang amin? Bisa bilang amin? Semua yang main musik di tempat ini adalah orang pilihan Tuhan. Yang WL tadi pilihan Tuhan. Bisa bilang amin? Anda pun orang pilihan Tuhan. Dalam versi Anda dipilih Tuhan untuk duduk melayani Tuhan dalam berbagai cara dan berbagai tempat. Kalau Anda sadar, setan gemetar lihat Anda. Karena Tuhan tahu orang pilihannya tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Bisa bilang amin. Karena itu hari ini kalau imanmu lagi goncang, bilang begini. Imanku boleh goncang, tapi aku tahu aku dipilih Tuhan. Saya mau baca ayat terakhir dan kemudian minta tolong para teman-teman main musik. Lukas 22 ayat 31. Kita bangkit berdiri sama-sama. Firman Tuhan berkata begini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Sudah tahu ini Yesus ngomong nubuatan tentang atau perkataan Yesus bahwa Simon Petrus akan nyangkal Tuhan. Dan kalau dia bikin kesalahan lalu dia menyangkal Tuhan, setan itu menuntut kepada Tuhan. Tuhan dia bikin salah, aku tuntut dia. Ya, makanya dalam bahasa aslinya itu kata menampi itu sama dengan menuntut. Ini loh, ini orang salah, harus dikasih ke aku supaya aku garap. Ya, karena bikin kesalahan, menyangkal Tuhan. Tapi ayat 32 ayat 32 berkata begini. Ayat 32. Tetapi kata Tuhan. Tuhan ngapain? Aku apa? Telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Saya mau tanya. Peristiwa ini apakah Petrus sudah menyangkal atau belum? Belum. Petrus belum menyangkal. Tapi ayat ini tidak berkata Yesus akan berdoa. Bukan. Jadi sebelum Petrus jatuh menyangkal, Tuhan sudah berdoa untuk Anda. Bisa bilang amin? Supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara tahu orang pilihan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Bisa bilang amin? Anda boleh hadapi persoalan, Anda tidak akan tergeletak. Anda akan dibangkitkan Tuhan lagi. Bisnismu akan dibangkitkan Tuhan kembali. Rumah tanggamu akan dipulihkan Tuhan kembali. Asal engkau percaya engkau orang pilihan Tuhan. Kalau engkau percaya engkau orang pilihan Tuhan, dengar ini. Maka engkau juga percaya ada pendoa syafaat untuk kita. Itu Tuhan. Anda bisa saja minta orang berkata, Pak tolong bantu doa saya lagi dalam masalah. Tapi lebih daripada itu, sesungguhnya sebelum engkau jatuh dalam persoalan, Tuhan sudah berdoa untuk Anda. Amin. Karena itu hari ini imanmu yang goyang, kuat kembali. Karena Tuhan pengen pakai hidupmu untuk jadi berkat buat banyak orang yang lain. Amin, amin.
ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkan, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, ku takkan lupa. Para pelayan berjamuan kudus, anugerah-Nya Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan. Bapa, hari ini kami berdiri di hadapan Engkau karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan hidup kami hanyalah karena anugerah Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa, tapi Tuhan memilih kami. Tuhan menguduskan kami dengan darah Yesus. Bahkan Tuhan punya rencana memakai hidup kami. Karena itu apapun yang kami hadapi hari ini, yakinkan kami terus Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih atas hidup kami. Kami boleh melewati pasang surut kehidupan, tapi rencana Tuhan tidak pernah berganti dalam hidup kami. Rencana kami bisa gagal, tapi kami mau percaya rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Sekali Engkau memilih kami dalam anugerah-Mu, Engkau akan terus berkarya dalam hidup kami. Bahkan Engkau berdoa untuk kami jauh sebelum kami jatuh dalam persoalan. Bahkan Engkau berdoa untuk kami Tuhan. Sampai hari ini Engkau berdoa menjadi pendoa syafaat untuk kami. Karena itu lewat tubuh dan darah-Mu hari ini Tuhan, ingatkan kami kembali. Tuhan ada di pihak kami. Bukan karena kami memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih untuk bersama dengan kami. Tuhan memilih untuk Immanuel bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, hari ini lewat tubuh dan darah-Mu kami dikuatkan kembali. Dan kami tahu semua dosa pelanggaran kami sudah diampuni di atas kayu salib.
Kuduskan kami semua, layakkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah siap bersekutu tubuh darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, serahkan dilayani. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih-Mu Tuhan, kasih setia Allah. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Amin, amin, amin. Kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Saudara yang belum dilayani bisa mengangkat tangan supaya saudara dilayani. Biar para pelayan bisa melihat Anda. Kalau semua sudah layani, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini adalah bukti kasih Tuhan atas hidup kita. Dia memberi tubuh dan darahnya bagi kita. Itulah sebabnya kalau Tuhan rela memberikan segalanya, maka yang lain juga Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Jemaat, dengarkan firman Tuhan dan amenkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur ke atas dengan tangan kanan ke atas. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang menghapus dosa dan kelemahan kita semua. Dan hanya oleh darah Yesus kita dilepaskan dari semua kutuk. Hidupmu, hidup saya, hidup kita semua. Tidak dibawa kutuk, tapi dibawa anugerah Tuhan. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan, amenkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukan cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu, sama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mau mati bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami untuk ada di pihak Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Siapa kami ini Tuhan? Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi oleh anugerah-Mu Tuhan, kami dilayakkan mendekat dalam hadirat-Mu Tuhan.
Bahkan oleh anugerah-Mu kami dilayakkan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami diyakinkan kembali, apapun yang kami hadapi, goncangan apapun yang kami hadapi, kami tahu iman kami bisa goncang. Tapi ketika kami ingat lagi, bukan kami yang memilih Tuhan. Bukan kami yang memilih untuk melayani Tuhan. Bukan kami yang memilih untuk percaya Tuhan. Bukan kami yang memilih untuk ada di gereja. Bukan kami yang memilih untuk melayani Engkau Bapa. Sesungguhnya kami tidak pantas. Tapi kalau kami boleh ada di gereja melayani Engkau, it's only by your grace. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ingatkan kami selalu akan hal ini Tuhan. Sehingga kami selalu berkata, kami bukan siapa-siapa. Kami bukan apa-apa. Semuanya oleh anugerah-Mu. Berkati gereja ini Tuhan. Penuhi gereja ini dengan anugerah-Mu Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala. Orang yang dipilih Tuhan untuk mengembalakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu. Semua hal yang baik yang datang dari Tuhan memperlengkapi Ibu Gembala Tuhan. Bersama dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Dan kami tahu apapun yang menjadi doa-doa kami hari ini, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar pada waktunya. Karena kami adalah orang pilihan-Mu Tuhan. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita adalah orang pilihan, sama-sama katakan amin. Ya Tuhan, silakan duduk. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Ferli Lahai. Waktu Tuhan yang memberkati dengan luar biasa. Haleluya. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan layakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Saya mengundang kita sidang jemaat kita sama-sama kembali mari berdiri. Kami mengundang Bapak Pendeta Ferli Lahai untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih
Engkau buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Hari ini terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan kami percaya dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau sudah memberkati kami. Dan hari ini kami berdoa secara khusus buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir karena alasan apapun. Kalau mereka sedang berlibur, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai, melindungi mereka, menjaga mereka. Biar minggu yang akan datang mereka juga bisa berkumpul kembali bersama dengan kami, beribadah dan melayani Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang lagi sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan ingatkan mereka kembali bahwa mereka dikasihi Tuhan, bahwa mereka dipilih Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan mereka akan dikuatkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Siapapun pemimpin negara kami tahu Tuhan sudah pilih yang terbaik untuk kami. Karena itu kami serahkan pemimpin presiden kami yang baru ke dalam tangan Tuhan bersama dengan wakil presiden. Siapapun Tuhan, kami tahu tidak ada pemimpin yang bukan dari Tuhan. Karena itu kami memberkati Tuhan. Dan kami percaya keamanan ketentraman atas bangsa kami. Kami boleh tetap bebas beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau pulang. Kami mau pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Dan mari buka tanganmu sama-sama. Kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.